Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel JM99. Teman-teman, di kesempatan kali ini kami akan membagikan sedikit informasi mengenai peraturan terbaru yang harus dipatuhi oleh setiap pengunjung atau wisatawan yang akan berkunjung ke Bali, khususnya wisatawan dalam negeri. Bali merupakan salah satu tempat tujuan wisata utama yang diburu oleh banyak wisatawan pada masa libur akhir tahun seperti ini. Bagaimana peraturan yang terbaru? Langsung saja kita simak pada video berikut ini. Baiklah teman-teman, ini akan saya bacakan surat edaran dari Gubernur Bali yang berlaku mulai tanggal 15 Desember 2020. Ditujukan kepada Panglima Kodam Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Bupati, pelaku perjalanan dalam negeri, dan pelaku usaha, pengelola, dan penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasum di seluruh Bali. Ini kita sebagai wisatawan ada pada poin 5 ya, pelaku perjalanan dalam negeri atau wisatawan kita. Surat edaran nomor 2021 tahun 2020 yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Ini dibuat berdasarkan Peraturan Gubernur Bali nomor 46 tahun 2020 dan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2020 tentang protokol tatanan kehidupan era baru. Memperhatikan masih tingginya penularan kasus COVID-19 di wilayah Indonesia, meningkatkan arus kunjungan ke Bali, perlunya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta citra positif Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia. Serta nomor 4, arahan Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI pada rapat secara virtual tanggal 14 Desember kemarin. Nah, itu Bali sebagai tujuan utama selama libur Hari Raya Natal dan akhir tahun menjelang tahun 2021 ini sungguh sangat diperketat. Jadi langsung saja ya kita ke bawah. Nah, ini untuk pelaku perjalanan dalam negeri PPDN yang akan memasuki wilayah Bali harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama atau A, bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara. Nah, ini cuma disebutkan yang naik pesawat ya, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR. Jadi wajib swab paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan mengisi e-hak Indonesia. Jadi H-2 baru swab ya, jangan terburu-buru karena ini yang berlaku adalah paling lama 2 kali 24 jam. Bagi yang melakukan perjalanan memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil uji rapid tes antigen. Nah, kalau pelaku perjalanan darat atau laut wajib rapid saja, nggak usah PCR. Jadi yang wajib PCR itu hanya yang melakukan transportasi udara. Kalau perjalanan darat maupun laut itu hanya wajib rapid. Nah, kemudian poin 4, surat keterangan hasil hasil negatif uji swab berbasis PCR dan hasil negatif uji rapid tes antigen berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan. Jadi H-2 sebelum dites, sebelum masuk kita wajib uji dulu. Nah, itu berlaku selama 14 hari. Kemudian di poin 5,
selama masih berada di Bali wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid tes antigen yang masih berlaku. Jadi dibawa terus hasilnya ya. Siapa tahu nanti ada razia. Kemudian poin 6, bagi PPDN yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau rapid test masih dapat berlaku digunakan. Berarti dapat digunakan ya. Misalnya kita dari Bali keluar, kemudian balik lagi, nah itu masih bisa digunakan untuk perjalanan kembali ke Bali. Nah itu ya yang berlaku di Bali. Kemudian yang ketiga, ini di poin nomor 3 ini ada setiap orang pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasum yang melaksanakan aktivitas selama libur hari raya Natal. Nah ini untuk yang pelaku usaha ya. Jadi kita cukup di poin 5 tadi, di poin 2 kita wajib melakukan PCR dan punya syarat-syarat tersebut. Selama di Bali protokolnya seperti biasa, kita wajib memakai masker, mencuci tangan dan sabun dengan air, membatasi interaksi fisik atau selalu menjaga jarak, tidak boleh berkerumun dan membatasi aktivitas di tempat umum. Oke, ini ya bisa kita lihat. Untuk protokol kesehatan hampir sama dengan di daerah lain, cuma yang perlu diperhatikan adalah yang tadi ada kewajiban yang harus kita penuhi sebelum melakukan perjalanan ke Bali, yaitu melakukan swab kalau menggunakan perjalanan udara dan melakukan rapid untuk perjalanan darat maupun laut. Nah, surat ini berlaku sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021. Ditandatangani oleh Gubernur Bali, tembusan juga disampaikan kepada beberapa menteri, kemudian Ketua Satgas CV19 dan juga Ketua DPRD Provinsi Bali. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan teman-teman. Semoga sehat selalu dan ingat tetap jaga jarak dan pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.